Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kembali lagi dengan konten kita di Media KM Jakarta. Itu konten kita ngopi, ngobrol pintar. Kali ini kita akan coba berbincang-bincang dengan senior kita, Ketua LBH KSBSI, Abang Haris Mandalu. Kalau saya panggilnya Amang. Ya. Jadi selamat sore, Bang. Selamat sore. Bang Haris Mandalu ini adalah Ketua LBH KSBSI. Dan juga saat ini memang beliau konsentrasi menangani terkait judicial review ya yang dilakukan oleh KSB terhadap Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang 11 tahun 2020. Artinya kita akan coba banyak berbincang-bincang dengan beliau bahwa pengalaman beliau sepanjang menjadi bagian dari KSBSI, menjadi bagian yang kalau boleh dikatakan khusus atau lebih mencurahkan pikiran dan perhatiannya terkait hukum karena saat ini seperti kita tahu beliau adalah ketua Lembaga Bantu Hukum Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia. Kita tidak hanya berbicara nanti judicial review, tetapi juga mungkin kita akan coba berbincang-bincang terkait persoalan-persoalan lain. Tetapi sebelum sampai di sana kita mungkin dengar dulu profil dari Bang Haris. Iya, terima kasih Bung Alson. Jadi saya sekarang adalah Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia yang dulu sebelum Kongres Desember 2020 kemarin yang namanya Federasi Konstruksi Umum dan Informal. Saya selaku Ketua MPO-nya. Nah, saya bergabung di KSBSI ini sejak Maret 1996. Saya ketua umum pertama untuk FKUI tahun 98 sampai 2006. Ada manisnya nggak Bang menjadi pengurus ini? Banyak. Kalau kita bilang siapa pun juga saya pernah bisa ke negeri Belanda sana, tapi saya injak itu, saya pergi ke situ, itulah manisnya misalnya. itu manis, salah satu manisnya. Iya, banyak pahitnya, lebih banyak pahitnya. Lebih banyak pahitnya, banyak juga manisnya. Iya. Artinya ini pengakuan yang mungkin gini, banyak orang di luar sana ketika menjadi pengurus serikat buruh harus berani menderita. Artinya yang dijual adalah penderitaan, pahitnya saja. Tetapi kalau boleh tadi Bang Haris bilang manisnya juga cukup banyak, ini menjadi sesuatu mungkin katakanlah yang jarang kita ketahui gitu, bahwa harus dengan jujur kita katakan ya kalau memang manis ya manis kan gitu Bang ya. Iya, kalau saya tidak di serikat buruh, saya tidak akan pernah mengetahui bagaimana hukum perburuhan. Saya dipaksa belajar, itu manis bagi saya. Kita belajar dengan bergabungnya dengan organisasi serikat buruh. Yang penting kita aktif, yang disebut aktivis itu. Amang sekarang sebagai ketua LBH, Iya. LBH KSBSI. Dari itu periode kapan? Periode setelah Kongres KSBSI yang ke-8 2019. Tentu sampai periodenya Presiden dan Sekjen sekarang. Oh iya. Artinya LBH itu memang periode atau masa jabatannya adalah mengikuti Dewan Eksekutif Nasional. Iya. Oh siap. LBH KSBSI memang fungsinya tidak hanya berbicara mengurusi hubungan industrial katakan, tetapi juga persoalan dari luar. Iya. Jadi yang menjadi energi kami di LBH ini bukanlah untuk menangani kasus-kasus anggota, karena kami percaya untuk menangani kasus anggota, misalnya PHK, kenaikan upah, sudah mampu DPC untuk itu. Bahkan pengurus komisariat juga sudah. Kami lebih pada penanganan advokasi yang berbau tanda petik, misalnya advokasi politik perburuhan. Bagaimana perubahan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan perburuan ini. Iya, politik perburuhan. Di situ kami. Ini lebih bersifat luas, Mang ya? Iya. Kalau memang tidak mampu misalnya di suatu wilayah misalnya menangani kasus-kasusnya, kasus teknis itu boleh juga lah memang disampaikan ke kami. Tapi karena memang organisasi KSBSI ini kan sudah lama, kadernya juga sudah banyak, sudah militan, sudah profesional, mereka sudah mampu. Tetapi memang dalam kasus-kasus politik perburuan misalnya kebebasan berserikat, kami mohon juga kami dilibatkan dalam hal itu karena itu politik perburuan. Politik perburuhan kan gitu kan, kita terkadang terlalu memisahkan antara politik dan perburuhan kan gitu. Tapi Iya. ternyata ada politik perburuhan. Kalau tadi bicara politik perburuhan berarti LBH ini mungkin juga mengambil peran untuk mengkaji, menganalisa
ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan. Oh, iya, benar. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi gini, yang kami maksud dengan politik perburuan adalah misalnya kalau lah misalnya menaker misalnya atau ya katakan menaker, menerbitkan sebuah kebijakan ketenagakerjaan di bidang pengupahan yang diatur dalam Permenaker. Nah, manakala itu kita kaji bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepatuhan atau misalnya kelayakan kehidupan untuk kemanusiaan pekerja buruh Indonesia, ya kita menguji ke Mahkamah Konstitusi. Demikian misalnya undang-undang, dalam hal ini misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, kita nilai bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar dan Konvensi ILO misalnya, kita uji di Mahkamah Konstitusi. Itu yang kita maksud dengan politik perburuan itu. Merubah, menyikapi setiap kebijakan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Itu yang kita maksud itu. Ya. Nah, ya. Saya sendiri baru paham nih kan gitu kan. Apa ini menjadi sesuatu yang berharga buat kawan-kawan buruh khususnya KSBSI bahwa terkait politik perburuan tadi kan. Mungkin juga perlu kami tahu Mang, judicial review itu apa sih Mang? Nah, jadi judicial review itu adalah pengujian sebuah undang-undang di Mahkamah Konstitusi kalau di kita ya. Sebuah pengujian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi. Itu bahasa sederhananya, definisi sederhananya. Yang diuji apa aja Mang kalau dalam hal ini, undang-undang ini? Kalau KSBSI sebagai pemohon, yang diuji meliputi dua hal besar. Yang pertama adalah pengujian formil. Pengujian formil pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. KSBSI menilai bahwa prosedur pembentukan Undang-Undang Nomor 11 ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 27 yang menyatakan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan akan diatur dengan undang-undang tersendiri yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di sana diatur bahwa perlu ada rumusan yang benar, tujuan yang benar, perlindungan kemanusiaan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain seperti itu. Setelah kita kaji itu, ternyata banyak hal dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 11 ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Ya. Jadi undang-undang cacat prosedural gitu. Iya, cacat prosedural. Jadi Undang-Undang 1945 di bawahnya ada Undang-Undang Nomor 12 terkait tata cara pembuatan undang-undang. Iya. Jadi artinya kita menganggap atau kita menilai bahwa tata cara pembentukan atau pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tadi. Nah, itu formalnya Bang ya? Iya, formilnya ya. Formilnya. Saya katakan seperti ini teman-teman ya. Di naskah akademis di RUU Cipta Kerja, rancangan Undang Cipta Kerja, tidak ada pasal 13, pasal 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Juga tidak ada pasal 1, pasal 51, pasal 57 Undang-Undang tentang perlindungan migran. Namun kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja kok ada. Bagaimana itu muncul tiba-tiba? Tidak ada kajian akademis, tidak ada pembahasan publik, baik antara serikat pekerja, serikat buruh dengan pemerintah maupun dengan DPR selaku pembuat undang-undang itu. Di situ yang kita uji. Banyak hal. Jadi semakin terlihat kalau dibilang cacat lah sebetulnya ya. Iya, cacat formil. Ya, karena Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya kelas ketenagakerjaan kan merubah, menghapus, menambahkan itu kan. Tapi kenapa tiba-tiba ada pasal-pasal baru tadi ketika memang 13.2003 tidak ada? Bukan di 2003 nggak ada. Di naskah akademisnya dan RUU-nya. Di rancangan undang-undang tidak iya, ada. tidak ada. Tapi begitu sebuah undang-undang ada. Iya, ada muncul gitu. Oh. Muncul. Iya. Ajaib kan, pasal ajaib ini.
ajaib ini, kok tiba-tiba muncul ada di Undang-Undang 11 tahun 2020. Tidak pernah terbahas. Karena saya kebetulan ikut di tim tripartit ya, Kemenaker. Iya. Kami selama 11 hari tidak pernah ini dibahas. Di apa juga tidak pernah terbahas ini di DPR. Kok tiba-tiba muncul itu misalnya? Itu salah satu Iya. syarat formal yang dianggap cacat formal. Iya. Ya, lalu yang kedua Iya. tadi yang kita uji adalah materi. Materialnya, yang materialnya yang kalau pengujian materialnya ada 54 pasal. Materialnya ya. Iya. Namun kita minta juga dalam permohonan kita, kalau Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, setidak-tidaknya 27 pasal. Itu yang kita minta. Intinya 27 pasal itu, artinya 27 pasal itu 23 pasal adalah Undang-Undang 13 2003. 4 pasal adalah Undang-Undang Perlindungan Migran itu. Beda ya itu ya. Nah, itu yang kita minta diuji 54 pasal. Karena kenapa 54 pasal? Tadinya kita berpikir bahwa 54 pasal ini saling terkait semua. Saling terkait semua antara pasal yang satu dengan yang lain atau ayat yang satu dengan pasal yang lain atau ayat yang lain, saling terkait. Oleh karena itu kita minta mohon itu untuk dibatalkan, tanda petik ya, atau dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 54 pasal itu. Tetapi kalaulah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, ya kami minta 27 pasal ini. Ini yang paling mendegradasi hak-hak pekerja. Uji kita diterima misalnya, menjadi pertimbangan hakim lalu dikabulkan. Apakah serta-merta pasal-pasal ini batal? Formatnya seperti ini kita bikin. Jadi kita minta misalnya pasal 59 misalnya tentang PKWT. PKWT, betul. Kita minta di sana kira-kira begini redaksinya. Mohon kepada Majelis Hakim menyatakan pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sepanjang tidak dimaknai, kita sebut ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur di Undang-Undang 13. Supaya itu masuk. Jangan lagi itu berlaku yang sekarang, yang sudah menghapus misalnya lama kontrak lama itu. batas kontrak kan, artinya kan itu ada perubahan, cukup antara 13/2003 dan 11/2020 kan. Jadi kita minta di situ seperti isinya yang di pasal 59 Undang-Undang 13. Itu misalnya kan di situ kan ada batas waktu kan, 21 tambah 2 kan, maksimal 3 tahun, bahkan ada cukup kuat di sana 13/2003 maksimal 3 tahun kan gitu kan. Nah, di sini kan tidak ada itu kan. Tidak. Oleh karena itu kita masukkan, artinya tetap juga nanti berlaku Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi redaksinya isinya sudah isi Undang-Undang 13 itu. Karena memang kita inginkan dulu kembalikan ke Undang-Undang 13 kita minta. Tetapi kan bagaimana teknis melakukan itu? Akhirnya seperti itu teknisnya. Karena kalau kita melihat kan Undang-Undang 11 2020 ini kan omnibus law gabungan ya, dan tidak mungkin kita artinya kalau gini mungkin juga atau sebagian kawan-kawan di luar sana bicara MK kan bicara pembatalan, itu bahasa sederhananya. Tapi saya sepakat tadi baru saya tahu nih ternyata gitu, karena memang secara kontekstual Undang-Undang 11 2020 itu kan menghadap beberapa undang-undang yang tidak mungkin katakan tidak batalkan hanya persoalan di sini. Tapi redaksinya adalah memasukkan pasal atau dari 13 2003 untuk diakomodir lagi di situ. Gitu. Ya, jadi teman-teman mungkin
ini apa ya, sesuatu hal yang baru dan sangat bermanfaat buat kita ya. Jadi ketika kita kawan-kawan buruh hanya mendengar GR dan GR, oh KSBC GR, tapi kita nggak tahu sebenarnya seperti apa, artinya kita hari ini dapat pencerahan ya. Artinya hari ini ya, bertepatan kita sidang kedua Ya. ya. Tapi kalau saya ngelihat sih, kita kalau boleh bilang grassroots ini agak kecewa nih Bang. Entah kita kecewa dengan KSBSI, mungkin saja kawan-kawan berpikir seperti itu, atau kita kecewa dengan MK. Karena kan ini pergerakannya cukup lama nih MK ini nih. Bahwa gimana pendapat Abang sebagai ketua LBH dengan lambatnya sidang ini kesannya gitu? Iya, jadi saya menilai seperti ini. Saya harus fair juga lah. Bagi saya, jadi sejak perkara ini kan baru terdaftar November 2020. Sidang pertama tanggal 16 Desember. Iya. Ya, sidang pertama. Nah, setelah itu kan sudah ada perselisihan pilgub, pilkada lah ya. Nah, oleh karena itu memang memerlukan percepatan bagaimana supaya dilantik di daerah, kebijakan-kebijakan di daerah. Hal wajar karena Wajar, ya? baru beberapa minggu yang lalu selesai sidang-sidang pilgub. Persoalannya adalah menurut saya ya, saya harus jujur juga karena saya pernah MPO di KSB sini. Teman-teman federasi di tingkat pusat yang kurang mensosialisasikan, memberi informasi sudah di mana. Ini seharusnya yang harus dilakukan teman-teman federasi. Jangan hanya menunggu dari konfederasi, jangan. Lakukan dari federasi, informasi ke daerah. Karena anggota banyak kok yang antusias mendukung perjuangan ini. Karena ini memang untuk pekerja buruh. Mereka ingin tahu sudah di mana perjalanannya. Nah, terima kasih nih Bung Alson ya, bisa difasilitasi seperti ini sehingga ini tersosialisasi bahwa kita KSBSI benar-benar ingin memperjuangkan bagaimana Undang-Undang Cipta ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum kepada anggota. Kembalikanlah hak buruh yang di Undang 13 itu. Betul. Ya karena gini Bang, saya sepakat tadi kita butuh pencerahan sebetulnya, butuh informasi yang akurat dari induk organisasi katakanlah segitu melalui LBH. Karena begini Bang, ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini sah di bulan Desember 2020 kan gitu kan. Lalu kita beramai-ramai menolak secara perjuangan katakanlah parlemen jalanan, kita aksi di mana-mana. Lalu kita dituntut untuk melakukan katakanlah semacam hal profesional dengan melakukan GR. Tetapi perjalanannya kan ketika GR justru lahir PP kan gitu. Ya, dengan lambatnya sidang-sidang ini lalu lahir PP. Ya kalau mau jujur saya sendiri jadi berpraduga kepada pemerintah ini sengaja nih kan. Saya sepakat apa yang dikatakan Bung Alson tadi. Ini sekarang Undang-Undang Cipta Kerja masih diuji di MK. Sementara pemerintah sudah menerbitkan peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaannya, PP seperti itu. Mungkin dari nanti menteri keluar permen-permen gitu kan. Betul. Ini kan misalnya PHK karena misalnya pensiun sekarang diatur hanya pesangonnya hanya 1,75 di Undang 13 dua kali ya kan. Betul. Nah, bagaimana ini kalau diputus nanti oleh PHI, hakim PHI dikasih 1,75, sementara besok ini dibatalkan oleh MK. Ini kan akan sistem hukum ketenaga kerja kita ini menjadi tidak ada kepastian hukum gitu. Imbasnya kalau ke kita mungkin berpikir sederhana, ini pemerintah nggak jelaskan kesannya seperti itu, iya kan? Karena ini sedang dalam proses uji nih, iya kan? Karena baru boleh dikatakan sidangnya aja masih cukup lambat. Berapa kali sidang sampai kepada putusan? Ya mungkin bisa sampai 6 ya, 6 kali, kecuali nanti saksi ada perubahan-perubahan, mungkin makin banyak saksi tentu akan lebih panjang gitu. Kita katakan, saya tidak mau katakan lagi mereka, tetapi ini KSBSI butuh energi dari kawan-kawan anggota, dari kawan-kawan PK, kawan-kawan DPC, DPP, bahwa kita harus bersatu padu, bahwa kita harus mengumpulkan segala kekuatan ini untuk melawan kebijakan yang tidak baik kepada kita. Kalau dulu Amang ini kan mantan hakim ad hoc dulu di Pengadilan Hukum Industrial Bandung. Ya.
Ini teman-teman, mungkin saya sendiri, ya ini menjadi impian sebetulnya, salah satu impian untuk duduk sebagai hakim. Memang kita pengen tahu sedikit nih terkait hakim ad hoc itu, kenapa sih disebut hakim ad hoc? Nah, disebut hakim ad hoc menurut saya adalah ad hocnya itu adalah spesialis khusus gitu. Jadi ada hakim khusus yang menangani, yang memeriksa, menyidangkan, memutuskan perkara-perkara tentang perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha yang ahli. Jadi memang dalam sistem kelembagaan hukum kita sekarang sudah, apalagi Mahkamah Agung sudah membentuk spesialisasi. Ada hakim, misalnya hakim perikanan, ada hakim HAM misalnya, ada hakim korupsi misalnya. Jadi ada spesialis, karena tidak mungkin semua manusia itu mempunyai mengetahui ilmu. Tidak mungkin. Nah, berarti kan di persidangan itu kan ada 3 tuh, Mang? Iya, ada. Ya, ketua, anggota. Iya. Apakah mereka juga semua dalam dalam status ad hoc semua? Oh tidak. Yang di tengah itu, yang memimpin persidangan selalu hakim karir. Oh, Hakim itu karir. pemerintah punya lah katakan. Enggak? Bukan. Hakim karir itu apa sih? Dari Mahkamah Agung. Oh, Yang dari Mahkamah Agung. Jadi itu namanya hakim karir. hakim karir. Iya. Sedangkan yang di pinggir, sebelah kiri ketua dan kanan ketua itu hakim anggota yang berasal dari hakim ad hoc unsur Apindo dan hakim ad hoc yang berasal dari unsur serikat pekerja, serikat buruh. Begitu. Jadi teman-teman nggak usah malu, saya sendiri malu karena baru tahu sebetulnya secara detailnya. Dan gitu di lapangan kita mungkin orang bisa, karena begini kita masuk ke persidangan, ya kan? Saya sendiri mungkin sudah berapa kali juga bersidang, tetapi perlu untuk kita tahu detail apa sih yang di depan kita kan gitu kan? Mungkin baru saya tahu ternyata tengah itu hakim karir, berarti dari Mahkamah Agung. Iya. Dia karyawan tetapnya lah Iya. ya kan, karena ad hoc itu kan ada periodenya, Bang ya? Ada. Ada periodenya 5 tahun Iya. atau maksimal 2 kali. 2 kali. 2 kali. 10 tahun lah Nah, maksimal. kalau 10 tahun. Iya. Jadi kalau yang di tengah itu karyawan tetap. Iya. Dari Mahkamah Agung karir. Yes. Ini dari Apindo yang kanan atau kiri kanan itu sama. kadang-kadang beda-beda tuh, tergantung aja. Kadang-kadang Tergantung. melihat umur. Biasanya lebih tua di sebelah kanan. Oh gitu. Iya. Nah ini baru tahu lagi Iya. nih saya nih kalau gitu Iya. ya. Oh jadi nggak harus bekerja di kiri. Enggak mengikuti apalah, enggak mengikuti seperti itu, tidak. Biasanya yang lebih tua di sebelah kanan, karena itu pada umumnya kan menjadi hakim anggota 1. Yang kanan. Iya. Yang di kiri itu hakim anggota 2. Jadi kan dari melihat ini kan anggota 1, anggota 2, udahlah yang tertua lah, 1, gitulah. Ya. Oh gitu. Ya. Syaratnya yang menurut Amang nih, ini menurut Amang pribadi nih, untuk bisa menjadi hakim itu. Gampang kok, hanya 2 syaratnya. Bentar, gampang nih. Gampang. Gampang. Kemampuan dan integritas. Hanya 2 itu. Kalau mampu di bidang hukum ketenagakerjaan, skillnya bisa masuk. Tapi tidak cukup dengan itu. Integritas juga harus. Antara yang kita ketahui, yang kita omongkan dengan putusan kita sendiri. Harus sama. Terus terang banyak godaan. Tapi kalau iman kita tidak kuat, kita tidak punya integritas, kita akan jatuh. Gampang kan? Gampang, Dua tapi aja. butuh apa namanya? Butuh kecerdasan mengartikan ini. Ya, karena tidak mudah bicara integritas. Iya. Ya, karena tidak semua orang bisa mengartikan apa sih yang disebut dengan integritas sebenarnya. Orang Batak bilang, nabisuk napunahata, nautut penggadisan. Orang yang bodoh akan dijual orang. Itu teman-teman. Makanya harus selalu belajar anggota KSBSI, pengurus SBSI, dimanapun berada. Supaya bisa kita berargumentasi dengan pihak-pihak yang kita jumpai berbicara. Apakah di Senaker, apakah pengusaha, dan pihak-pihak lain. Kalau kosong kita, tidak mungkin lawan berbicara kita untuk memahami apa yang kita minta. Seperti itu. Apa pengalaman paling menarik ketika menjadi hakim? Dissenting pertama di Indonesia. Dissenting opinion, DO, tahun 2006. Bulan, sekitar bulan Agustus lah, putusan DO.
Karena memang saya tidak sependapat dengan dua hakim ketua dan hakim anggota lain. Pesan Amang nih untuk anggota KSBSI secara umum. Percayakan semua urusan organisasi kepada pengurus. Percayakan semuanya. Tapi sebaliknya, kepada pengurus, baik PK, DPC, urus organisasi secara profesional. Sama seperti yang saya sebutkan tadi, bertindaklah dalam berkemampuan dan berintegritas. Dan saya sebagai ketua LBH dan ketua tim JR KSBSI di Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini, mohon dukungan kepada seluruh anggota KSBSI, seluruh pekerja buruh Indonesia di Indonesia ini untuk mendukung perjuangan kita bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur tentang ketenagakerjaan ini yang mendegradasi hak kerja buruh dikembalikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi ke Undang-Undang 13/2003. Demikian bincang-bincang kita. Harapan kita ke depan adalah mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk berbincang-bincang. Itu Mang dari kami. Terima kasih luar biasa. Ngopi, ngobrol, pintar. Mantap. Boleh, Mang. Oh iya, ngopinya. Oh iya.